Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, dan kita masih membahas adab seputar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu pembahasan sampai poin ke-6 ya. Sampai poin ke-6 dan sekarang poin ke-7. Penulis menyebutkan zikrullah ta'ala yakunu bil qalbi, zikir kepada Allah bisa dengan hati, bisa dilakukan dengan hati. Katafakkuri fi makhluqatillahi ta'ala, seperti memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan ciptaan Allah sampai kita yakin Allah itu maha pencipta, maha kuasa. Dan ciptaan Allah yang pertama kali yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana Allah memberikan banyak nikmat kepada diri kita. Wa imraril adhkari 'alal qalb. Dan melewatkan zikir kepada hati. Maksudnya diresapi hati kita. Hati kita meresapinya. Jangan sekedar lisan semata. Kemudian wattafakkur fil ilmi, memikirkan tentang ilmu. Ini termasuk zikir kepada Allah. Makanya majelis zikir, hilaqud zikr, itu disebut dengan taman surga. Dan hilaqud zikr, halaqah zikir, salah satu bentuknya adalah majelis ilmu. Karena di dalamnya seorang memikirkan ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur fi masalihil muslimin, dan berpikir, memikirkan kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Maslahat-maslahat kaum muslimin. Ya, yang utama kita memikirkan diri kita. Gimana iman kita, ilmu kita, nasib kita di akhirat nanti. Kemudian memikirkan kondisi keluarga kita, tetangga kita. Kalau yang punya murid kita. Kalau yang punya pondok, gimana orang-orang yang terlibat di pondok atau di komunitas tertentu. Nah, ini zikir dengan hati. Cakupannya banyak, luas. Bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi masuk ke dalamnya, kita merenungkan ciptaan Allah, memikirkan ilmu, memikirkan maslahat buat umum. Ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bilisan,
dan bisa juga dengan lisan. Nah, ini masyhur ya, atau ma'ruf, dikenal. Zikir dengan lisan itu biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Ini afdhalul dzikr. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Zikir yang pertama adalah, atau yang utama adalah membaca Al-Quran. Karena kalau kita lihat, di setiap ayat atau di setiap lembar mushaf yang kita baca, pasti disebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasbih, wa tahmid, istighfar, doa, wa ghairiha, dan selainnya. Ini perlu dibiasakan ya. Nanti kalau sudah terbiasa, kita berharap kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita ketika kita wafat, kalimat-kalimat yang baik ini. Kalau dibiasakan. Wala budda fihi min tahriki lisan wasyafatain bidzikri. Dan mesti menggerakkan lidah dan kedua bibir ketika berzikir. Dengan zikir tersebut, artinya lisan kita kalau baca Al-Quran ya ada lisan kita digerakkan, bukan ngebut di dalam hati, tapi lisan kita digerakkan. Nah, itu zikir dengan lisan. Jadi pertama dengan hati, kedua dengan lisan, wa yakunu aydan bil jawarih. Yang ketiga, zikir juga bisa dengan al jawarih, anggota badan. Bagaimana zikir dengan anggota badan? Maka faqulu amalin huwa ta'atun lillahi ta'ala. Setiap amal, seluruh amal yang merupakan ketaatan karena untuk Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min dzikrihi jalla fi'ula. Maka itu termasuk dari zikir kepadanya. Jadi setiap amalan taat itu bagian dari mengingat Allah. Bahkan harus, ketika kita beramal harus mengingat Allah. Maksudnya ketika kita beramal harus yakin dari amalan tersebut dapat pahala dari Allah. Allah melihat kita, ya. Allah mencintai ketaatan. Nah, itu yang dimaksud zikir ketika beramal. Bukan berarti misalnya zikir ketika beramal tersebut dibarengi dengan ucapan-ucapan itu. Jadi setiap amal taat yang dilakukan itu bagian dari zikir kepada Allah. Kabiril walidain, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, itu amalan taat dan terhitung zikir kepada Allah, mengingat Allah. Wasilatil arham, menyambung kekerabatan. Wasa'i alal aramil wal yatama. Kemudian berupaya membantu para aramil, para janda
dan yatim-yatim. Kemudian wa yakunu biha ma'an, dan bisa juga dibarengi dengan zikir. Seperti apa? Kama fi salat wal haji wa ghairihima. Seperti di dalam salat, haji dan selain. Kalau dalam salat, selain gerakan, ada juga ucapan. Kalau yang tadi misalkan seperti berbuat bakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, itu gerakan saja, perbuatan. Gitu. Ada juga yang perbuatan plus ucapan, bahkan hati. Itu seperti sholat. Dalam sholat ada gerakan yang kita lakukan, ada juga doa yang kita ucapkan. Nah, ini luas. Dan selalu ingat, orang yang atau perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Ya, seperti orang hidup dan orang mati. Juga lebih dalam lagi dari ini, zikir mengingat Allah itu ketika kondisi-kondisi dalam kehidupan. Misal seorang itu menerima kebaikan, kemajuan, kejayaan, kesuksesan, dia langsung ingat ini karunia dari Allah. Ini pertolongan dari Allah. Nah, itu mengingat Allah dalam kehidupan. Juga ketika menghadapi kesulitan, dia langsung ingat Allah Maha membukakan kesulitan. Sehingga dia lebih pertama memohon pertolongan kepada Allah sebelum memohon pertolongan kepada makhluk. Nah, itu pun jangan dilupakan dalam kehidupan kita. Karena betapa banyak orang yang melewati dari dalam kehidupannya, kebahagiaan atau kesusahan, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seolah ketika dia bahagia, bahagia itu bukan dari Allah. Atau ketika dia sengsara, seolah Allah tuh tidak tahu dengan kondisinya. Ya. Ingat Allah di kondisi lapang, Allah akan mengingat kita di kondisi sulit. Sehingga enak hidup kita kalau kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedelapan, yang bagi alal muslim al-hirsu ala dzikrillah ta'ala binau'aihi. Yang bagi selayaknya kepada seorang muslim al-hirsu, agar semangat, serius, sungguh-sungguh ala dzikrillah ta'ala binau'aihi. Berzikir kepada Allah dengan dua jenisnya. Zikir ada dua jenis di sini disebutkan. Yang pertama, az-zikril mutlak. Zikir secara umum, secara mutlak. Tidak ada batasan tertentu. Kapan dan berapa. Apa saja yang diucapkan, itu tidak ada batasan tertentu. Wa huwa dzikru fi kulli waqtin. Itu zikir pada setiap waktu. Bi ayyi naw'in min anwa'i dzikri al-masyru'ah. Bi ayyi naw'in, dengan jenis apapun. Min anwa'i dzikril al-masyru'ah, dengan atau dari jenis-jenis zikir yang disyariatkan. Jadi kalau kita tahu ada zikir yang disyariatkan, ada dalil terhadap zikir tersebut, kita baca tanpa ada batasan-batasan. Ini zikir mutlak namanya. Ini berapapun silahkan. Ya. Dan nggak boleh dibatasi
kecuali dengan batasan dari syariat. Misal ada sebagian orang yang misalnya kalau kamu ingin sukses baca doa ini sekian ribu kali. Ini harus ada dalil, ya. Harus ada dalil. Kemudian ada juga zikir muqayyad, zikir yang terikat biwaktin minal awqat au halin minal ahwal au makan, dengan waktu dari waktu-waktu tertentu atau kondisi dari kondisi-kondisi tertentu au makan atau tempat. Misal kita di sini disebutkan seperti azkaris sabah, zikir waktu pagi wal masa dan petang. Nah, ini zikir mutlak, muqayyad. Waktuhuma, waktu keduanya min ba'di tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya fajar yang pertama, sampai terbitnya matahari. Istilahnya sering itu kan waktu syuruk, ya. Dari fajar, baik fajar yang pertama atau fajar yang kedua, dari ba'da subuh. Ini untuk zikir pagi. Doanya sudah ada. Atau zikir sore, yaitu min ba'dil asri ila ghurubi syamsi au ba'daha. Setelah asar sampai terbenam matahari atau setelahnya. Ini zikir muqayyad. Kemudian wa zikri indan naum, zikir ketika mau tidur, sebelum tidur. Kemudian ketika bangunnya. Kemudian zikir inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah, wal khuruj min, dan keluar darinya. Itu ada zikir. Wa inda dukhulil masjid wal khuruj min, ketika masuk masjid dan keluar darinya. Wa inda rukub al marqub li safarin au ghairi, ketika menunggangi kendaraan untuk perjalanan atau selainnya. Wa inda safar, ketika perjalanan, bi ayyi marqub, dengan kendaraan apapun, min ta'irah, baik berupa pesawat atau sayyarah atau mobil, au bakhirah, atau apa namanya, perahu, ya, perahu. Bakhirah itu kapal, kapal ini, kapal laut, ya. Wa inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Nah, ini zikir muqayyad, zikir yang terikat keadaan tertentu, dan doanya biasanya khusus, ya, dan sudah pas waktunya, sudah pas waktu jumlah, biasanya seperti itu. Misalnya ba'da sholat kita zikir istighfar 3 kali, kemudian ada doa, kemudian ada tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Nah, itu sudah ada ketentuannya.
kalaupun mau ditambah nanti di luar waktu itu. Dan yang muqayyad ini tidak bisa diganti dengan eh, zikir yang lainnya. Misalnya zikir masuk masjid diganti dengan zikir atau doa masuk rumah. Nah, itu tidak. Ya. Gimana kalau tidak hafal? Ya, baca buku. Baca, sambil dibaca, sambil melihat. Gitu. Atau kalau tidak hafal sama sekali, doa-doa ini, nah ini menyedihkan. Ya. Seorang muslim tidak hafal doa. Padahal di antara keindahan agama Islam, itu diajarkan doa-doa. Sampai orang Yahudi pun tercengang ya, dulu ketika disebutkan di dalam Islam tuh ke ke hammam aja, ke toilet, ke WC ada adabnya, ada doa. Ini menunjukkan keindahan Islam dan tanda kita butuh kepada Allah. Karena kita tidak tahu ya eh, di kondisi-kondisi tersebut ada musibah atau ada bencana yang akan menimpa kita. Dan kita ingin dari aktivitas kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang itu baru ingat keumuman manusia kalau ditimpa musibah yang tiba-tiba dan menegangkan. Misal ada gempa atau ada longsor atau ada tsunami, biasanya manusia langsung eh, apa namanya ingat pada Allah Subhanahu wa taala karena takut dirinya binasa. Tapi kalau dalam kondisi lapang, kadang zikir-zikir ini lewat, lupa gitu ya. Sebelum tidur, belum makan, setelah makan, dan selainnya. Itu kita upayakan. Kalau nggak hafal sama sekali, misal minimal ucapkan Bismillah. Itu bukti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kesembilan, itu bukan jin. Yang bagi selayaknya al-hirsu, semangat, ala anwa'in minadzikri, pada jenis-jenis dari zikir. Karena banyak ya zikir itu harus semangat. Asa alaiha Allah Ta'ala fi kitabih. Allah memotivasi kepadanya di dalam kitabnya. Maksudnya yang Allah anjurkan. Au hatha alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Atau menganjurkan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maksudnya zikir yang memang sudah ada ketentuannya secara jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Amin zalik diantaranya
Yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Aku mengucap atau aku berdoa dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma tala'at alaihi syams, daripada dunia, ya. Tala'at alaihi syams, matahari terbit padanya, maksudnya dunia. Lihat ya. Zikir ringan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tidak ada batasan tertentu. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wan Samurah bin Jundab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalam ilallah arba'. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La yadurruka, tidak mengapa kepadamu, bi ayyihinna bada'ta, dengan manapun kau memulai. Maksudnya bisa diacak. Alhamdulillah dulu, atau Allahu akbar dulu, tidak mengapa. Tidak berurutan juga tidak mengapa. Ini ucapan yang dicintai oleh Allah. Tapi membiasakan hal seperti ini perlu latihan. Apalagi di kondisi tertentu, misalnya seorang sedang diliputi kesedihan atau sedang marah besar misalnya. Hebat kalau dia yang keluar dari mulutnya zikir, bukan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kasar, yang kotor. Apakah bisa seperti itu? Ya kalau dilatih bisa saja. Jadi ini 4 kalimat yang agung, ya, yang mulia. Wahia al-baqiyatus shalihat. Ini adalah peninggalan, ya, yang bagus. Fi qouli ta'ala wal baqiyatus shalihah khairun, lebih baik, inda rabbika, di sisi Rabbmu, sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik harapannya. Jadi ada harapan dari ucapan tersebut. Apa harapannya? Dicintai oleh Allah. Dan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya, kalaupun seorang itu secara duniawi mungkin cukup, ya, kadar cukup, tapi dia biasakan hal-hal baik seperti ini, Allah akan berikan kepuasan daripada sekedar memiliki dunia dan seisinya. Terkadang seorang yang punya harta, punya dunia yang banyak, tapi hatinya bersedih, hatinya tidak tenang, gelisah. Kenapa? Karena yang membuat hidup atau seorang itu bahagia itu dari hatinya. Dan hati ada di tangan Allah. Allah berikan kebahagiaan kepada yang Allah kehendaki. Di antara sebabnya dengan mengingat Allah. Betul, harta dunia itu secara asal bisa memberikan kebahagiaan. Tapi
bukan yang hakiki, bukan yang hakiki, bukan yang terpuji. Kalau seseorang itu bahagianya hanya dengan harta saja, itu kebahagiaan bukan yang terpuji. Kenapa? Nanti kalau dia nggak punya harta, dia bersedih. Kemudian marah-marah pada Allah. Ini nggak pantas. Baik, itu 4 kalimat. Mudah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Paling 10 detik kita mengucapkan 4 kalimat ini, tapi kita mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Juga mengundang kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, kalimatan, dua kalimat, dua kata, khafifatan 'alal lisan, ringan bagi lisan, mudah diucapkan. Tapi sakilatan, berat, fil mizan, di dalam timbangan amal. Mudah diucapkan, berat, memberatkan timbangan amal kebaikan. Habibatani ila rahman. Keduanya dicintai oleh Allah, ar-Rahman. Lihat, mudah diucapkan, memberatkan timbangan, dan mendatangkan kecintaan Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah. Kan kita kadang sering ingin banyak amal, ingin berat timbangan amal. Ini caranya. Banyak doa seperti ini. Kemudian azikrul mudha'af as-sabit. Zikir yang berlipat-lipat pahalanya. Yang telah tetap dalam hadis Ummul Mukminin Juwairah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha, beliau keluar dari sisinya, bukratan, pagi-pagi, inna shalat subha, ketika beliau mau salat subuh, wahya fi masjidiha, beliau di masjidnya. Summa raja'a ba'da an adha, kemudian beliau kembali setelah waktu duha. Cukup lama ya. Wahya jalisah, dalam keadaan Juwairah masih, Juwairah, Juwairiyah masih duduk. Jadi Nabi meninggalkan beliau ketika kembali masih duduk. Ya, duduk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat amalan sahabiyah, amalan Ummul Mukminin, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipakai untuk berzikir. Faqala, Nabi berkata, "Ma zilti 'alal hal allati farabtuki 'alaiha." Kamu tetap dalam kondisi ini seperti
ketika aku meninggalkanmu? Qalat, beliau berkata, na'am, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'i kalimatin salasa marrat. Sungguh aku berdoa setelahmu 4 kalimat saja dan hanya diulang 3 kali. Tidak ada kalimat, 4 kalimat cukup diulang 3 kali. Ini menunjukkan waktunya singkat. Maksudnya Nabi ingin mengajarkan ada zikir yang singkat tapi nilainya besar. Lau wuzinat bima kulti muntul yaum lawazanat kunna. Seandainya 4 kalimat tersebut ditakar, dibandingkan, ditimbang dengan yang kau ucapkan tadi dalam waktu yang lama, muntul yaum, sejak hari tadi, lawazanat kunna, tentu bisa membandinginya, seimbang, sama. Bukan berarti juga nggak boleh zikir berlama-lama, tapi ada zikir yang singkat dan padat. Tentu kalau lama itu lebih baik lagi daripada waktu kita dipakai dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nah ini. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini 4 kata kalau diulang 3 kali sama dengan kita berzikir dalam waktu yang lama. Baik, kemudian yang ke-10, as-sunnah addut tasbih wal adhkar al-ma'dudah, menghitung tasbih dan zikir yang ada bilangannya biaqdil yad, dengan genggaman tangan atau melingkarkan tangan. Wa yakunu bil asabi, dan dengan jari jemari. Wa yajuzu bil yadil yumna wal yusra, boleh dengan tangan kanan dan tangan kiri. Wa huwa bil yumna afdal, tapi dia dengan tangan kanan itu lebih utama. Tangan kanan saja itu lebih utama. Tangan kanan saja lebih utama. Ini menghitung jumlah zikir dengan tangan kanan. Wa yajuzu adut tasbih, dan boleh menghitung tasbih, wa nahwih, dan sejenisnya, bis subhah. Subah itu ya tasbih kalau bahasa kita. Tasbih baik yang elektronik ataupun yang selainnya. Au ghairiha, atau selainnya. Mimma yasluhu lil ajl, dari perkara yang cocok untuk menghitung. Boleh dengan alat. Wa huwa khilafus sunnah wa khilaful aula. Tapi hal tersebut menyelisihi sunnah dan keutamaan. Kalau boleh, boleh, tidak haram berzikir dengan tasbih, ya, atau dengan tasbih elektronik. Sekarang ada, tinggal pencet 1, 2, dan seterusnya. Tapi yang afdal itu dengan tangan. Ada orang yang berzikir dengan tasbih, misalkan, kita tidak menyalahkan, itu boleh. Tapi kalau ingin sesuai dengan sunnah, ya dengan tangan dan tangan kanan. Baik, selesai adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di bab baru, di bab 20, yaitu adab dalam berdoa. Apa bedanya zikir dan doa? Kalau doa itu lebih luas. Doa itu bahkan ada doa ibadah, ada doa masalah.
Ada doa yang memang dinilai ibadah atau pokoknya ibadah. Ada juga doa sifatnya permintaan. Kemudian doa juga ini harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kita belajar adab zikir atau adab berdoa? Karena ya tidak boleh asal-asalan. Baik dari jumlah, bilangan, waktu, kondisi. Nah, itu ada ketentuannya. Jangan kita, misalnya ada orang yang mengatakan, nih kamu kalau pengen ini doa. Atau ada acara tertentu, ada yang berdoa, komat kamit, nggak jelas apa yang dibaca. Sekedar ujungnya saja, Al-Fatihah. Misalnya. Nah, itu apa doanya itu? Ya, jadi harus jelas apa yang dibaca, apa yang dipinta. Ada nggak tuntunannya? Baik. Li doa adabun muhimmah. Bagi doa, atau doa memiliki adab-adab yang penting. Minha mayali. Di antaranya sebagai berikut. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ikhlasu doa lillahi wahdah. La syarikalah. Mengikhlaskan doa karena Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kepada kuburan, kepada mayit, bahkan kepada Nabi sekalipun. Wahada min a'zamil wajibat. Dan ini termasuk kewajiban yang paling agung. Wahwa hakikatut tauhid. Dan ini merupakan hakikat tauhid. Juga sebaliknya, wa min a'zami syirki, di antara syirik yang paling besar, doa ghairillah ta'ala. Berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Wal istighatsatu bih. Dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Ini syirik. Ya. Jadi sebagaimana mengikhlaskan doa kepada Allah tauhid, maka ketika berdoa kepada selain Allah, nah ini termasuk kesyirikan. Ingat, kita ini berhadapan dengan Allah, zat yang maha segalanya. Kita minta apa yang kita butuhkan dari kebaikan dunia dan akhirat kita. Jangan berpikir yang nggak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah taala berfirman, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama. Berdoa di sini beribadah, termasuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian Allah juga berfirman, "Fad'ullaha." Berdoalah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama kepadanya, untuknya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Faqala Allah Ta'ala, "Huwal hayyu la ilaha illahu."
Dialah Allah zat yang maha hidup, tidak ada ilah selainnya. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ikhlas ya. Niat kita dalam berdoa itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, yajibu itabatul mat'am. Wajib memperbagus makanan. Memperhatikan makanan yang kita makan. Wadzalika bikasbil halal. Yaitu dengan usaha yang halal. Watajannubil kasbil haram. Dan menjauhi usaha yang haram. Ada orang yang ingin doanya dikabulkan tapi tidak perhatian terhadap apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Mestinya dia lihat makanannya, pakaiannya. Jangan ada yang haram. Jangan ada yang haram. Harus halal. Baru bermanfaat. Kemudian masyru'iyatul khusyu' wal istidharil qalb hina du'a. Disyariatkannya khusyuk dan menghadirkan hati ketika berdoa. Watajannubu atau watajannubul ghaflah, dan menjauhi kelalaian di dalam berdoa, awil insyighal asna'ah, atau sibuk dengan perkara yang lain ketika berdoa. Fokus kepada Allah. Jangan ingat perkara yang lain. Kemudian masyru'iyatul iqan bil ijabah. Disyariatkan yakin akan dikabulkan. Au raja'iha hina du'a, atau berharap dikabulkan ketika berdoa. Jangan mengatakan saya udah sering berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, itu gagal. Yakin hanya saja doa itu bisa diberi sesuai yang kita pinta, bisa jadi tabungan di akhirat, atau bisa jadi penolak bala dalam hidup kita. Tapi yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak kira cukup ya kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, terutama doa yang kita butuhkan setiap hari. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu